seluruh peserta didik. Salam jumpa. Selamat bergabung di SMP Budi Mulia yang tercinta ini. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Veronica Sembiring atau Ibu Warna. Saya mengajar agama Katolik kelas 7, 8, dan kelas 9. Tahun ini saya dipercaya menjadi wali kelas 9B. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pakai masker lagi. Dadah. Saya akan memberikan materi dengan tema pendidikan karakter dan nilai-nilai akhlak yang mulia. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan seseorang untuk mengembangkan karakter pribadi atau kelompok yang baik sebagai peserta didik. Pengertian akhlak mulia. Berakhlak berarti berbudi bahasa yang baik, berperilaku yang baik, dan berkata-kata yang baik. Tujuan pendidikan karakter dan akhlak mulia adalah untuk mengembangkan potensi dasar seseorang agar berperilaku yang baik. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan karakter dan akhlak mulia? Berikut ini akan saya jelaskan. 1. Mengandung nilai religius. Berbicara mengenai religius berarti berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kita tahu di negeri kita ini banyak agama, dan semua agama itu mengajarkan tentang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik bagi semua umatnya, Allah yang Maha Pemelihara. Melalui pelajaran agama Katolik di sekolah SMP Budi Mulia, kalian akan diajarkan tentang Allah yang Maha Baik itu. Khusus bagi umat Kristiani percaya bahwa Allah yang Maha Baik itu hadir di dalam diri Yesus Kristus putranya yang rela berkorban di kayu salib demi untuk menyelamatkan atau menebus dosa manusia. Melalui pendidikan karakter dan akhlak mulia ini, anak-anak yang sudah beragama diharapkan senantiasa belajar dan berusaha menjadi anak-anak Allah yang baik. Di dalam pendidikan religius ini pun diajarkan pula bagaimana cara beribadah yang baik, berdoa yang baik dan benar. Nilai kedua, kejujuran. Seperti contoh yang kita lihat, ada anak yang sedang menyontek melalui telapak atau melalui sepatu yang anak-anak pakai di sekolah. Sampai kapanpun, kejujuran itu adalah suatu hal yang sangat mahal harganya. Dengan kejujuran, orang semakin diberkati. Melaksanakan kejujuran itu, melakukan kejujuran itu tidaklah mudah. Namun, orang-orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa berusaha untuk melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu akan menjadi pemenang. Ketiga, toleransi. Sebagai umat beragama, sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki banyak macam agama, banyak macam suku dan ras. Tetapi kita akan menjadi hidup kita menjadi berarti
menjadi bahagia bila di antara kita ada toleransi. Toleransi berarti ada saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Dengan perbedaan yang ada berarti kita kaya, kita bisa belajar dari perbedaan itu dalam hal-hal yang positif. Jadi di sekolah SMP Budi Mulia pun banyak siswa yang berasal dari suku apa, agama apa, tapi kita di sini dirangkul menjadi satu saudara. Keluarga SMP Budi Mulia, semua kita adalah anak Tuhan. Kita diajarkan untuk bertoleransi melalui sekolah SMP Budi Mulia. Keempat, disiplin. Disiplin berarti taat pada peraturan. Dengan disiplin, orang menjadi sukses atau berhasil. Disiplin terhadap apa? Disiplin terhadap waktu. Disiplin terhadap peraturan. Nanti, anak-anak setelah masuk di SMP Budi Mulia, di sini akan ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ini senantiasa perlu disadari untuk mewujudkan cita-cita kalian agar berhasil. Nah, di sekolah SMP Budi Mulia biasanya diadakan juga kegiatan pramuka. Melalui kegiatan pramuka ini salah satu contoh disiplin, kalian akan dilatih untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Lima, peduli lingkungan. Kita hidup di lingkungan alam. Kita diharapkan menghargai lingkungan tempat tinggal kita, dimanapun kita berada. Kalau kita sudah masuk SMP Budi Mulia, kita pun diharapkan menghargai, mencintai lingkungan kita agar tetap bersih. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi di masa pandemi ini, kita diharapkan juga mengikuti aturan-aturan yang ada. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menghindari perkumpulan yang ramai-ramai. Jadi kita peduli lingkungan kita, supaya lingkungan kita menjadi sehat, karena lingkungan itu adalah tempat tinggal kita juga, bagian dari kehidupan kita. Kalau kita mencintai lingkungan, maka lingkungan pun mencintai kita. Demikian juga sebaliknya. Keenam, selain mencintai lingkungan, kita pun diharapkan peduli kepada sesama kita. Bagaimana kita bisa peduli kepada sesama kita? Mungkin di antara kita pun merasa belum mampu. Tapi dengan kerjasama yang baik dengan sesama kita, maka kesulitan yang besar itu menjadi ringan. Kita bersama-sama dapat peduli kepada sesama kita yang perlu kita perhatikan, supaya beban yang mereka miliki dapat berkurang. Jadi dapat kita mengurangi penderitaan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, kita diharapkan memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Tujuh, penanaman rasa tanggung jawab. Ketika anak-anak belajar di kelas, sangat diharapkan supaya anak-anak memiliki rasa tanggung jawab. Di sekolah SMP Budi Mulia, kalian diajak, dilatih untuk bertanggung jawab, yaitu pada saat belajar, mengikuti pelajaran dengan baik. Pada saat jam bertanya, ada saatnya untuk bertanya. Jadi menghargai waktu. 8, kreatif. Setiap manusia diciptakan Tuhan mempunyai talenta, mempunyai kemampuan khusus. Itu bisa dikembangkan dengan cara yang berbeda pula. Anak-anak remaja seperti kalian semua, kalian memiliki kreativitas.
tetap lanjutkan kreativitas kalian. Apapun yang dapat kamu lakukan, lakukanlah itu. Apapun yang kamu dapat lakukan, yang penting berguna bagi banyak orang lain, itu tinggi nilainya. Sembilan, cinta damai. Kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita berbeda agama, kita diajarkan untuk mencintai sesama kita. Betapa hidup ini bahagia ketika kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan sesama kita, sekalipun berbeda agama, suku, ras, hobi, cita-cita, status sosial. Karena kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Marilah kita berusaha membawa damai, memisahkan orang yang sedang berselisih. Siapa yang membawa damai? Itulah yang sering disebut anak Tuhan. Gemar membaca. Anak-anak biasanya di kelas, anak-anak diajak untuk membaca. Kenapa membaca? Dengan membaca kita banyak tahu. Membaca apa? Membaca hal-hal yang bermutu, membaca hal-hal yang positif, berhubungan dengan ilmu pengetahuan, berhubungan dengan perilaku yang baik, berhubungan dengan kegiatan sosial, berhubungan dengan pengembangan iptek, dan masih banyak. Membaca. Dengan membaca, kita bisa membuka jendela dunia. Siapa yang rajin membaca? Banyak pengetahuannya, banyak pengalaman. Akan menjadi lebih indah. Maka tetaplah gemar dan rajin membaca. Cinta tanah air. Lihatlah anak-anakku, bendera merah putih itu diperoleh oleh pahlawan kita dengan berjuang menumpahkan darah untuk mengusir penjajah dari negeri kita. Mari kita hargai jasa para pahlawan kita dengan menghargai bangsa kita, dengan mau melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang belum selesai dengan rajin belajar, dengan mencintai tanah air kita sekaligus mencintai bangsa kita. Bangsa orang lain aja kita cintai, apalagi bangsa kita. Terlepas dari apa agamanya, apa sukunya, bagaimana status sosialnya, dari mana asal usulnya. Kita semua adalah saudara, sebangsa dan setanah air. Materi MPLS tentang pendidikan karakter dan akhlak mulia. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih.